Assalamualaikum. Salam sehat ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bisa melaksanakan solat berjamaah subuh bersama kaum muslimin, maknanya itu merupakan langkah awal dalam ubudiyah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita untuk senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul Islam, sekarang kita akan membacakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun", bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama, tujuan awalnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan diutus para nabi, para rasul, diturunkan Al-Quran, diberikan kemudahan agar orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat ada rasulnya. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak. Dan kaedahnya semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Berapa Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kita tahu semuanya ada 25. Dan semuanya itu adalah para Rasul. Karena setiap Rasul itu adalah Nabi, dan tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Dan semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Rasul. Maknanya mereka Nabi sekaligus Rasul. Kemudian ikhwatul Islam, dan Rasul yang pertama, siapa Rasul yang pertama di bumi? Siapa Rasul yang pertama? Rasul yang pertama itu berarti Adam bukan Rasul. Karena keedahnya setiap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mereka adalah Rasul. Nabi Adam ada dalam Al-Quran atau tidak? Berarti Nabi Adam Rasul atau tidak? Berarti siapa Rasul yang pertama? Nabi Ibrahim, ya? Kita ulang lagi kaedahnya. Semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran adalah Rasul. Maknanya sekaligus mereka Nabi dan Rasul. Dan yang pertama disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Adam. Berarti Adam Rasul atau bukan? Rasul. Berarti Rasul yang pertama siapa? Adam.
Nabi SAW menyebutkan Nuh awwalur rusul. Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Jadi rasul itu ada Nabi Adam atau Nabi Nuh? Dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah rasul. Berarti siapa yang pertama? Adam? Berarti yang menjawab Nabi Nuh, berarti Nabi Nuh lebih tua dari Adam. Nabi Nuh atau Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Adam atau Nabi Nuh? Nabi menyebutkan awwalur rusul Nuh, awwalur rusul. Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama. Berarti yang mana? Itu baru soal pertama, belum tahu ya. Tapi ikhwatul Islam nanti cari sendiri. Kaidahnya ikhwatul Islam, semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah rasul semuanya tanpa terkecuali siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul itu jumlahnya kurang lebih 313 orang. Dan para nabi itu jumlahnya semuanya sebagaimana hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan kitabnya Musnad, kurang lebih 124.000 orang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam Al-Qur'an itu adalah rasul. Nabi Nuh adalah rasul, Nabi Adam adalah rasul. Nabi Adam adalah rasul yang pertama, Nabi Nuh juga rasul yang pertama. Paham? Belum. Baik. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, Nabi Adam juga rasul yang pertama. Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama di bumi. Nabi Adam adalah rasul yang pertama berarti semuanya sama-sama nabi pertama. Cuman tempatnya tak sama. Jelas ya? Karena Nabi Adam juga rasul. Jangan kita mengatakan Nabi Adam bukan rasul, Nabi Adam juga rasul. Tapi ia adalah rasul karena ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, di dalam surga. Sedangkan rasul yang pertama di bumi Allah, sehingga baginda Rasulullah menyebutkan Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama di bumi. Maknanya kedua-duanya sama-sama nabi dan rasul. Hanya saja Nabi Adam di langit, Nabi Nuh di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus untuk setiap umat itu adalah rasul. Semua mereka tugasnya sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua itu sama. Makanya agama para nabi itu semuanya adalah agama Islam semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yang tak sama itu adalah syariatnya, dan syariat itu pun yang berbeza hanya sedikit-sedikit saja. Makanya untuk rukun Islam kemarin kita menyebutkan yang pertama syahadah. Untuk semua para nabi ada syahadahnya. La ilaha illallah semuanya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian begitu juga untuk semua para nabi dan para rasul itu ada salatnya. Kemudian begitu juga ada zakatnya. Kemudian begitu juga ada puasanya. Kemudian ada haji dan umrahnya. Sehingga rukun Islam itu ada 5 yang semua kita tahu. Dan itu bukan hanya untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan yang terpenting dari itu semua adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah. Nanti akan kita sebutkan ikhwatul Islam salah satu hadis yang bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku salah satu zikir yang terbaik. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepadaku salah satu zikir yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa? Ya Allah, semua manusia mengucapkan kalimat ini. Aku ingin zikir khusus. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang khusus kecuali kalimat ini. Karena zikir tidak ada yang khusus, tidak ada yang umum. Semua kita sama. Tidak ada zikir orang berlebih, tidak ada zikir orang yang kurang. Afdalul zikri la ilaha illallah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat la ilaha illallah ini ikhwatul Islam, dia adalah kunci surga. Dan bahkan tidak akan diterima amal ibadah tanpa la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu kunci surga. Dan kita selalu contohkan ikhwatul Islam, di dalam setiap ibadah itu ada rukun dan syarat. Perbezaan antara rukun dan syarat, rukun itu biasanya ada dalam ibadah,
syarat itu ada luar ibadah. Rukun, contoh misalnya rukun salat, takbiratul ihram, kemudian ruku', sujud, i'tidal, itu semuanya disebut dengan rukun. Rukun itu ada dalam ibadah, karena rukun itu maknanya tiang. Tiang itu berarti ada dalam bangunan. Sedangkan syarat itu ada di luar ibadah, sama-sama penting, tapi yang satu ada di dalam, yang satu ada di luar. Contoh misalnya wudu, itu wajib salat atau rukun salat? Syarat. Wajib salat atau rukun salat? Syarat. Baru tadi kita sebutkan ya. Karena wudu itu bukan bagian salat, dia bagian luar. Kalau tak ada wudu, salat tak sah. Maka itu disebut dengan syarat. Jadi ada rukun, ada syarat. Rukun dalam ibadah, syarat luar ibadah, sama-sama penting. Menghadap kiblat, itu wajib salat atau rukun salat? Syarat salat. Bukan rukun, bukan pula wajib, tapi syarat salat. Paham makna perbezaan antara rukun dengan syarat? Rukun itu biasanya ada dalam, syarat itu ada di luar. Dan rukun yang paling penting itu adalah rukun kalimat tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu beribadah kepada Allah. Rukun beribadah kepada Allah, la ilaha illallah, ada dua. La ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Kenapa kita maknakan seperti ini? Karena ilah di dunia banyak. Ilah itu maknanya sesembahan. Sesembahan di dunia banyak, tapi tak satu pun yang berhak disembah. Sehingga ikhwatul Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di antara salah satu sembah yang disembah di dunia itu adalah matahari, rembulan. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai kalian, setiap kalian ikuti sesembahannya. Sehingga di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka matahari banyak yang menyembahnya. Kemudian matahari ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, untuk menyebutkan kepada yang menyembahnya kalau itu tak patut untuk disembah. Matahari masuk surga atau masuk neraka ada pengaruh untuk matahari? Mau masuk surga, masuk neraka, terserah matahari. Tapi Allah ingin menyebutkan bahwa ia tak berhak disembah, walau ia di antara salah satu yang mulia makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah ingin menyebutkan sesiapapun yang menyembah sesuatu, ikuti sesembahannya. Banyak yang menyembah matahari, banyak yang menyembah rembulan, maka nanti rembulan, matahari dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, agar pengikutnya tahu kalau yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama, la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Yang disembah selain Allah banyak, tapi tak satu pun yang patut disembah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, dia menyebutkan dikala Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan tentaranya. Kemudian setelah itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah 30 hari. Kemudian ditambah lagi 10 hari menjadi 40 hari. Dan Allah bagi tahu kepada Nabi Musa sebelum pulang kepada kaumnya, kaummu sudah menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa sudah tahu umatnya akan menyembah selain Allah, tapi dia tak melihat, belum lagi nampak, tapi sudah tahu. Karena Allah panggil Nabi Musa 40 hari untuk mengambil Taurat, dan Taurat itu bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Musa ada lauhah, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau Nabi disebut dengan Al-Quran, kalau Nabi Musa disebut dengan Taurat, Nabi Ibrahim disebut dengan suhuf, Nabi Musa juga disebut dengan suhuf, dan semuanya dalam firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Musa membawa lauhah. Lauhah itu macam papan lah untuk menulis Taurat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia pulang, maka ia betul-betul melihat kaumnya telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah dalam bentuk lembu, maka disebut dengan Al-Baqarah. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi Musa? Maka Nabi Musa, lauhah yang tadi ia bawa tak sengaja dicampakkan, bukan dicampakkan, tapi tak sengaja terlepas karena marah. Dia sudah tahu kalau kaumnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla, tapi dia belum lihat. Ketika dia lihat, maka dia marah. Di antara bentuk kemarahannya, lauhah itu terlepas, jatuh. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama kali ia cari adalah saudaranya Harun.
diambil jenggotnya. Dalam ayat yang lain diambil rambutnya. Wahai Harun, tidakkah kamu berikan nasihat kepada kaumku? Apa jawaban Harun? Aku sudah bagi nasihat tapi mereka tak mau dengar. Kemudian di saat itulah Nabi Musa tengok sesembahannya. Apa kata Nabi Musa? Apakah kalian menyembah sesuatu yang tak patut untuk disembah, tak berbicara, tak mendengar? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia menyembah atau ketika ia menghancurkan berhala, kecuali yang besar ditinggalkan, maka di saat itulah kaumnya marah. Kemudian kaumnya mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang telah hancurkan Tuhan-Tuhan kita? Qalu sami'na fata, kami dengar yang hancurkan itu adalah seorang pemuda. Maknanya Nabi Ibrahim itu muda lagi. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang kami dengar namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Panggil Ibrahim, panggil dia, kita hukum dia semuanya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim datang dan dia masih muda lagi, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, maka di saat itulah mereka bertanya, engkau yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang hancurkan Tuhan kalian itu adalah yang paling besar. Nabi Ibrahim betul atau salah? Berani menyalahkan Nabi Ibrahim? Betul atau salah? Yang menghancurkan itu yang besar karena ditinggalkan satu yang besar. Kemudian mereka bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina, engkau yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami. Dan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan itu, patung-patung itu adalah Nabi Ibrahim. Yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang hancurkan Tuhan ini wahai Ibrahim? Kamu yang lakukan? Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang hancurkan adalah yang besar. Betul atau salah? Betul yang mana? Betul atau salah? Nabi Ibrahim lebih besar dari berhalanya. Apa? Lebih besar dari berhalanya di Ibrahim. Lebih besar Ibrahim daripada berhala. Betul atau salah? Nabi Ibrahim betul atau salah? Jujur atau tidak? Tidak. Berani mengatakan Nabi Ibrahim tak jujur? Ya. Jujur atau tidak? Nabi Ibrahim ditanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina. Coba bayangkan ikhwatul Islam, ada semua patung, kemudian yang dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar, dan yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang lakukan ini terhadap patung-patung kami? Maka Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan adalah yang paling besar. Betul atau salah? Betul atau salah? Atau tak tahu? Yang paling besar Allah. Patung nggak bisa bicara, nggak bisa berubah. Pertanyaan Ibrahim, nanti urusan patung, masalahnya masalah Ibrahim, betul atau salah? Betul. Berani salahkan Ibrahim? Betul. Nggak berani. Apa? Pertanyaannya bukan masalah syafaatnya, berani salahkan Ibrahim? Demi masalah. Baik, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan adalah yang paling besar. Tengok tangan saya ini, yang menghancurkan adalah yang paling besar. Tangan kita ini apa namanya? Jempol, bahasa lain Ibu jari. ibu jari. Ibu kalau hilang macam mana? Ibu negara, ibu kota, ibu kita. Ibu kalau hilang macam mana hidup? Macam tak hidup kan? Yang kehilangan ibu macam mana? Sedih. Tangan kalau hilang ibunya macam mana? Tidak ada kekuatannya. Coba pegang sesuatu tanpa ibu jari. Tanpa ibu jari, kita tak ada kekuatan. Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan yang paling besar. Maknanya tangan dia yang hancurkan. Ini yang hancurkan. Tapi orang-orang mengira yang menghancurkan adalah yang paling besar yang tadi disisakan. Paham? Jadi betul atau salah? Betul. Itulah disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu maksud kita lain, yang dimaksud orang lain-lain pula.
Faham ya? Nabi Ibrahim tak betul, tak pula salah, tapi disebut dengan tauriah. Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan yang paling besar, yang besar. Maknanya ini, tangan saya yang hancurkan. Orang menganggap karena Nabi Ibrahim juga tunjuk patung yang besar, yang menghancurkan yang besar. Kemudian yang mereka anggap yang menghancurkan itu adalah yang besar. Maka mereka mengatakan, fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian ingin tahu siapa yang menghancurkan, tanya dia. Tanya yang menghancurkan, seolah-olah patung. Kalau dia sanggup berbicara. Maka kaumnya mengatakan, patung itu tak bisa berbicara, tak bisa jawab, tak bisa jalan, tak bisa bergerak. Yang mengatakan kalimat ini adalah Tuhan, adalah orang mereka sendiri, mereka yang sembah, kaumnya. Kemudian di saat itulah Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kalian tahu ia tak bisa berbicara, tak bisa berbuat, tak bisa bergerak, kenapa kalian sembah juga? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian. Kalian tahu tak bisa berbicara, tak boleh buat apa-apa, tapi yang paling bodoh lagi kalian. Sudah tahu tak bisa berbuat, kalian sembah juga. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian semuanya dan sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Diam semuanya. Padahal Nabi Ibrahim masih kecil lagi, muda lagi. Semua yang ada di sana sudah tua-tua. Dikala mereka tak berani bantah Nabi Ibrahim, tak bisa jawab, karena yang apa disebutkan oleh Nabi Ibrahim betul. Kemudian di saat itulah hariqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan kalian. Itulah hidayah. Di antara nikmat yang terbesar adalah hidayah masuk Islam atau berada dalam Islam. Baik kita lahir sebagai seorang muslim atau dibagi hidayah sebagai seorang muslim, nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya semua nikmat yang ada di dunia diambil oleh Allah Azza wa Jalla kecuali Islam, maka cukup bagi kita untuk menjadi orang yang paling berbahagia di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau bahagia di dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau sengsara di akhirat, ilal abad al-abadiyah as-sarmadiyah. Makanya salah satu contohnya ikhwatul Islam, Allah mendatangkan salah seorang yang paling buruk nasibnya di dunia, tapi ia beribadah kepada Allah. Maknanya seorang muslim mungkin makan 1 kali 2 hari, tempat tinggal tak ada, yang paling sengsara kalau bahasa kitanya, yang paling menderita. Kemudian di akhirat, dia seorang muslim, di akhirat Allah ambil, kemudian Allah celupkan. Ini hadis Nabi SAW, sabghah itu maknanya celukan. Kita nampak macam teh ya, teh satu celup, celupkan bahasanya, celup langkah lagi. Allah celupkan 1 celupan di dalam surga, 1 celupan saja, mungkin tak sampai 1 menit, 1 detik pun tak sampai, celupan. Kemudian Allah pun bertanya, wahai fulan, apakah pernah kamu merasakan penderitaan selama ini? Apa jawaban orang ini? Demi Allah, saya tak pernah menderita selama-lamanya. Padahal ia adalah orang yang paling teruk, paling sengsara, paling menderita, paling di dunia. Selama iman ada ikhwatul Islam, itulah yang paling bahagia. Kemudian didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, paling kaya, paling semuanya, paling. Tapi dia tak beriman kepada Allah, tak pernah sakit, tak pernah miskin. Yang paling bahagia, bayangkan orang yang paling bahagia di dunia, semua yang dia nak dapat. Kemudian di akhirat dicelupkan di dalam neraka 1 celupan sahaja, tak sampai 1 detik. Allah bertanya kepadanya, pernahkah kamu merasakan kebahagiaan? Padahal dia adalah orang paling bahagia. Demi Allah, aku tak pernah merasakan kebahagiaan walau sekejap. Agar kita tahu nikmat tauhid itu, ikhwatul Islam, nikmat beribadah la ilaha illallah, itu tak boleh jual harga mati kalau bahasa kitanya. Dan itulah yang Nabi sebutkan, badiru bil amal fitana taqita'in minal lailil mudlim. Hendaklah kalian selalu beramal kepada Allah sebelum datang masanya nanti ada fitnah. Fitnah ini kalau sudah muncul, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi hari ada sebagian muslim, mereka masih beriman, di petang harinya mereka sudah berubah, sudah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di petang harinya masih mengucapkan la ilaha illallah, di pagi harinya sudah kufur kepada Allah. Nikmat yang terbaik itu adalah iman. Dulu ikhwatul Islam, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bercerita,
Ada seorang muazzin. Kita tahu muazzin kerjanya apa? Azan. Dan muazzin itu adalah mu'taman. Al-muazzin mu'taman wal imamu dhamin. Muazzin itu adalah mu'taman, orang yang dibagi kepercayaan amanah. Orang yang paling amanah karena ia jaga waktu-waktu untuk memanggil manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjanya tak ringan, ikhwatul Islam. Sedangkan imam itu adalah dhamin, penjamin. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang pemuda, dia muazzin. Orang-orang dulu kan azan di atas kan. Kemudian dikala di azan ikhwatul Islam, setelah azan nak turun, tiba-tiba dia nampak seorang perempuan. Langsung jatuh hati. Kemudian dia turun, salat, pergi ke rumah perempuan tersebut. Kemudian mengatakan, mengucapkan bercerita, ternyata perempuan ini bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Kemudian dia mengatakan, karena sudah jatuh hati, jatuh cinta lah bahasa kitanya, syahwat nafsu sudah mulai berbicara, macam mana nak menikah dengan kamu? Macam mana nak kahwin? Maka wanita ini mengatakan, kalau kamu nak kahwin senang saja, tapi syaratnya satu, mesti kamu masuk agama aku dulu. Karena kalau kamu tak masuk, ayahku tak akan pernah setuju. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, karena fitnah itulah fitnah. Fitnah itu kita tak tahu dari mana munculnya. Maka Nabi sebutkan fitnah kaqita'in minal lailil muzlim. Fitnah itu kalau muncul macam malam hari tak nampak. Itu fitnah, godaan. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia karena fitnah, syahwat, nafsu sudah berbicara, dia pun meninggalkan agamanya. Seorang muazzin. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun kahwin. Setelah dia kahwin, maka dia naik rumah atas, karena rumahnya ada 2 level, level 1, level 2. Maka dia naik atas rumah perempuan tersebut. Kemudian nak turun. Ketika nak turun, baru setelah kahwin, turun jatuh. Dikala jatuh mati, Islam dia hilangkan, wanita tak didapatkan. Agar kita tahu nikmat la ilaha illallah itu betul-betul dijaga. Karena kalau sekiranya kita menderita, miskin, menderita tapi masih ada la ilaha illallah, akan bahagia selama-lamanya. Kalau sekiranya menderita di dunia 60 tahun, 50 tahun, tapi di akhirat ilal abad kita tak tahu. La yamutu fiha wala, dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya, tak hidup tak mati. Apa yang kita buat dalam neraka tak hidup tak mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Penduduk neraka itu yang bisa mengatakan wa nadau, mereka berseru ya Malik. Malik itu penjaga neraka, satu-satunya malaikat yang tak pernah tersenyum bahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Malik. Nabi dikala melakukan peristiwa Isra, semua malaikat tersenyum kepadanya kecuali satu, Malik. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa dia tak tersenyum? Maka di saat itu Jibril mengatakan, semenjak Allah menciptakan neraka, ia tak pernah tersenyum. Kemudian orang yang ada di dalam neraka mengatakan wanadau, semua mereka bertanya, memanggil, ya Malik, lihat alaina, wahai Malik, sampaikan kepada Allah, matikan kami saja. Daripada seperti ini, tak hidup tak mati, menderita selama-lamanya. Maka mereka penduduk neraka mengatakan, matikan kami. Kira-kira bila baru dijawab oleh Malik? Setelah 1000 tahun lamanya baru dijawab. Kalau kita bertanya sama seseorang, tak dijawab-jawab, sakit hati atau tak sakit hati? Coba bayangkan, penduduk neraka bertanya, di antara hukuman tak dijawab, kemudian baru dijawab setelah 1000 tahun. Maknanya la ilaha illallah ikhwatul Islam, itu nikmat terindah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menganggap saya kan aman-aman saja, tak ada yang aman. Al-amnu min makrillah, merasa aman itu tak boleh. Bahkan itu adalah bagian daripada yang sesuatu yang bahaya. Aman-aman saja, tak boleh demikian ikhwatul Islam. Sebagaimana berputus asa juga tak boleh. Berputus asa tak boleh, merasa aman juga tak boleh. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Dulu ikhwatul Islam, ada salah seorang di sini, di sebuah daerah yang bernama Qasim, ya, namanya Abdullah. Dia ulama besar, pintar,
Setiap buku yang dia tulis dapat penghargaan dari raja, baginda raja. Bukan orang biasa. Buku yang dia tulis sudah menjadi muqarrarat, maknanya silabus di Jamiah University. Saking pintarnya. Tahukah kita dia macam mana pada akhirnya? Dia wafat dan dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wafat dan tak kenal Allah, maknanya menjadi seorang ateis. Padahal buku sampai sekarang bukunya dibaca. Dulu sebelum dia berubah. Kalau nak tahu, itu ada bukunya di library di Pustaka Masjid Nabawi. Saya pernah tengok satu tebal sangat bukunya. Judul tajuknya Madza Yuridul Qasim. Apa yang diinginkan oleh Qasim? Namanya Qasim Abdullah namanya. Dia pintar, ulama besar, bukan ulama kecil, ulama besar. Tapi itulah iman, itulah la ilaha illallah. Makanya yang harus kita minta kepada Allah adalah agar hidup dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Di antara doa kaum muslimin, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itulah nikmat yang terbaik. Semua ibadah yang lain di ikhwatul Islam, kalau tepat la ilaha illallah, ibadah yang lain ikut. Tapi kalau la ilaha illallah tak tepat, ibadah lain juga akan ikut tak tepat. Agar kita tahu apa itu la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada rukun, ada syaratnya. Dan la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Rukunnya an-nafi wal isbat. Yang pertama kita nafikan semuanya. La ilaha illallah. La ilaha an-nafi, tiada ilah yang berhak disembah. Makanya ikhwatul Islam, kita hidup, awal mula hidup kan lepas azan subuh kan. Lepas azan subuh kita apa yang kita buat? Lepas azan subuh apa yang kita buat? Salat apa namanya? Salat sunat fajar atau salat qabliyah. Apa ayat yang pertama kita baca? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua Al-Ikhlas. Taib. Kemudian di akhir malam apa salat yang kita buat? Witir. Apa bacaan witir? Al-A'la. Kemudian apa lagi? Al-Kafirun. Kemudian apa lagi? Qul huwallahu ahad. Agar kita tahu, kita tutup hari-hari kita dengan tauhid. Kita awali hari-hari kita dengan tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Qul huwallahu ahad. Coba tengok di dalam Islam, ikhwatul Islam, itu salah satu bentuk jaga. Karena kita ingin hidup dalam keadaan la ilaha illallah, wafat juga dalam keadaan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah. Ilah manapun tidak ada yang berhak disembah. Yang disembah banyak, tapi yang patut disembah tak ada. Maknanya jangan pernah meyakini ada sesembahan yang patut disembah. Kalau itu sudah ada, berarti salah dalam rukun. Kalau rukun salah, berarti salah yang lain. Paham ya Pak Islam? Baik, la ilaha illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan rukun. Kemudian syarat. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kita selalu bagi contoh. Ini apa? Kunci ya. Kunci. Ini kunci kereta, ikhwatul Islam. Kunci kereta, kunci mobil. Kunci kereta ini boleh tak untuk membawa semua kereta yang ada, mobil yang ada? Saya pergi keluar, saya bawa mobil sesiapapun, boleh atau tak boleh? Tak boleh. Macam itu jugalah la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga, betul. Tapi boleh tak buka pintu surga? Boleh tak buka pintu surga? Macam ini. Tadi tak boleh, sekarang boleh. Ini kunci kereta, tapi khusus punya saya. Kemudian saya nampak kereta di luar, saya buka. Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Begitu juga la ilaha illallah kunci surga, tapi boleh tak buka pintu surga? Belum lagi. Faham? Itu analoginya. Jangan kita kira setiap yang mengucapkan la ilaha illallah boleh buka pintu surga. Belum. Sampai ia datangkan syaratnya. Sampai syaratnya itu disebut dengan apa namanya, gigi. Kan di setiap kunci itu kan ada giginya. Kalau giginya tak tepat, tak boleh buka pintunya. Itulah gigi la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga, betul. Tapi apakah boleh buka pintu surga? Belum lagi. Maknanya yang kuat Islam, semua kita nak masuk surga, semua kita. Tapi belum tentu dengan la ilaha illallah itu kita boleh buka pintu surga. Kalau pintu surga tak boleh buka, macam mana kita nak masuk?
Maka disitulah ikhwatul Islam, la ilaha illallah yang pertama. Para ulama sebutkan ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, qabul. Ada 7, ada yang sebutkan 8. Semua itu diambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak mesti hafal, yang mesti kita tahu. Karena kalau hafal tak semua kita hafal. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat membenarkan, yang kelima mencintai, yang keenam tunduk, yang ketujuh menerima. Siapa yang sudah hafal? Baik, sila. Tanpa tengok catatan. Yakin. Ikhlas. Apa? Tunduk. Membenarkan. Macam mana nak masuk surga ni? Baik, apa? Mencintai 5. 2 lagi. Boleh tengok catatan. Tengoklah catatan boleh. Apa lagi 2? Ilmu 1 lagi. Baik, Masya Allah. Sila, Masya Allah. Boleh lagi. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita bahas satu-satu. Ilmu. Ini semua kita nak masuk surga, ikhwatul Islam. Alasan kita bahas ini semua kita nak masuk surga, tak ada yang lain. Karena keindahan yang terbaik itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dan surga itu ikhwatul Islam, kalau kita cerita surga, Allahu Akbar. Orang yang terakhir masuk surga diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab, dalam Sahih Bukhari. Kita kenalkan Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ini ikhwatul Islam, ini tak boleh mengantuk ya, perhatikan baik-baik. Saya tahu kita mengantuk tapi tak boleh mengantuk, khusus bagi ini. Baik, karena cerita surga dan nak masuk surga. Ada Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu ada tajuknya kitab ini, kitab ilmu, kitab wahyu, kitab taharah, kitab wudu, kitab ini. Terakhir sekali yang Imam Bukhari bawa namanya Kitab Tauhid. Kenapa Imam Bukhari bawa kitab Tauhid yang terakhir? Seolah-olah ia ingin berdoa kepada Allah, dan itu di antara keahlian para ulama agar wafat dalam keadaan tauhid. Kemudian hadis yang paling akhir yang Imam Bukhari bawa, hadis apa? Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, disukai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Para ulama itu bawa hadis ada makna di dalamnya, seolah-olah sesiapapun yang ingin wafat dalam tauhid, dalam la ilaha illallah, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya hadis ini mulia ikhwatul Islam, Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kemudian di dalam hadis ini, Kitab Tauhid ini, Imam Bukhari bawa hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang terakhir masuk surga, yang terakhir masuk surga, agar kita tahu macam mana surga. Karena kita semua merindukan surga, dan semoga Allah memudahkan kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Bukhari bawa ikhwatul Islam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari api neraka adalah seorang lelaki yang badannya sudah hitam macam arang terbakar. Kemudian dia keluar dari surga, keluar dari api neraka. Dikala keluar dari api neraka, badan hitam macam arang, kemudian dimandikan di dalam Nahrul Haya. Dimandikan di dalam Nahrul Haya. Nahrul Haya itu sungai kehidupan. Kemudian dia pun merenung di sana. Setelah mandi, dia merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung, padahal dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, terakhir masuk surga. Tapi ia merasa paling beruntung. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia duduk merenung, dia tak tahu apa yang dia buat. Tiba-tiba Allah tengokkan untuknya, dibayangkan untuknya ada pohon, ada sungai. Maka hatinya tak tahan. Dia pun angkat kedua tangannya, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut agar aku bisa duduk di bawahnya menikmati keindahan sungainya. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, kalau aku kabulkan doamu, apakah kamu meminta yang lain? Maka orang ini saking semangatnya, dia mengatakan, demi Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak minta yang lain. Maka Allah kabulkan, didekatkan dengan pohon sehingga dia bisa menikmati keindahan pohon dan bisa menikmati sungai yang indah.
Kemudian ikhwatul Islam, setelah lama duduk, maka Allah perlihatkan lagi ada pohon yang lebih indah dan sungai yang lebih bagus. Ia pun pada akhirnya merasa tak tahan lagi. Dia angkat kedua tangannya, kembali mengatakan, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut agar aku bisa menikmati, bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya. Apa kata Allah? Wahai fulan, bukankah kamu tadi sudah berjanji tak minta yang lain? Maka ia selalu meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya ujung-ujungnya dia pun mengatakan, ya Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak akan pernah minta yang lain demi Allah. Kemudian Allah kabulkan. Setelah Allah kabulkan ikhwatul Islam, Allah nampakkan untuknya surga. Siapa yang bisa tahan nengok surga ikhwatul Islam? Nengok makanan saja kita tak tahan. Kemudian ikhwatul Islam, dia tak minta masuk surga. Dia tak tahan lagi, ya Allah, dekatkan aku dengan surga. Dia tak minta masuk, tapi dekatkan aku agar aku bisa melihat bagaimana ke orang-orang di dalamnya. Dekatkan dengan surga. Allah kembali mengatakan, bukankah tadi kamu sudah bersumpah tak minta yang lain? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau kabulkan, aku tak minta yang lain. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam didekatkan dengan surga. Ujung-ujungnya tak tahan. Dia pun akhirnya meminta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itu permintaan terakhirnya. Maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Dikala ia berada dalam surga, sekarang ia tak minta lagi, tapi Allah yang menawarkan. Lain. Tadi dia yang minta, sekarang tidak, Allah yang tawarkan. Wahai fulan, maukah aku berikan kepadamu seperti dunia dan seisinya? Coba kalau kita yang punya Madinah ini, bahagia atau tak bahagia? Madinah kita punya. Allah menyebutkan kamu seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Itulah pahala yang Allah bagi mereka yang terakhir masuk surga, terakhir. Kemudian hamba ini, dia mengatakan, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau bermain-main dengan diriku? Dia tak sangka akan mendapatkan nikmat seperti ini. Apakah engkau bermain-main? Allah tak pernah bermain-main. Kemudian apa kata Allah? Aku berikan untukmu ibarat dunia dan seisinya, dan aku gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu nikmat terakhir yang dirasakan oleh mereka yang ada dalam surga. Padahal kita tahu mungkin ibadah yang dia buat tak ada. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang indah. Macam mana para nabi, para rasul, macam mana orang yang pertama kali masuk surga, macam mana mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. Itu yang terakhir masuk surga. Sehingga dikala kita berbicara tentang la ilaha illallah, karena semua kita nak masuk surga, yang terakhir masuk surga saja ini nikmatnya. Apalagi yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Dan nanti akan kita sebutkan semuanya yang fatul Islam. Pembahasan la ilaha illallah penting sangat. Ibadah yang lain kita akan merasa bukan tak penting, karena apabila tepat la ilaha illallah, yang lain akan ikut. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama agar kita masuk surga dan bisa buka pintu surga, ilmu. Mesti kita berilmu tentang la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita tak tahu maknanya, tak ada guna. Makanya awal mula Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu bukan kalimat yang dibaca, tapi Allah ingatkan fa'lam. Huruf fa itu di dalam bahasa Arab tak boleh terlambat, itu huruf fa. Maknanya belajar, jangan ditunda. Makanya Allah guna kalimat fa, fa'lam. Kalau Allah guna wa'lam, huruf waw, bolehlah kita tunda. Tapi karena Allah guna kalimat fa, maknanya tak boleh kalian tunda belajar ini. Mesti kalian cari tahu apa itu la ilaha illallah. Fa'lam, makanya Allah fa itu langsung tak boleh tunda, supaya nanti kalian mudah masuk dalam surga. Kemudian yang pertama fa'lam, cari tahu apa maknanya. Macam mana kita supaya bisa betul-betul mengucapkannya, dan macam mana kita bisa bertahan di dalamnya, dan macam mana supaya kita wafat di atasnya. Karena orang yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu finalnya. Contoh ikhwatul Islam, ini contoh ya, sekadar contoh saja. Ada orang yang ahli dalam sesuatu. Misalnya dia bagus baca Qur'annya, Kira-kira apakah dia boleh tiba-tiba bagus baca Qur'annya? Mesti belajar dari awal. A, ba, ta. Belum lagi tajwidnya, belum lagi yang lainnya, semua dia belajar. Kemudian setelah belajar lama dia belajar, baru dia bagus bacaannya. Macam itu juga la ilaha illallah. Apakah dengan mudah kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kalau kita tak belajar dan tak tahu?
Itu finalnya. Paham ya Fadul Islam? Semua kita nak wafat terhadap la ilaha illallah, tapi mesti kita latihan dulu, persiapan. Salah satunya fa'lam, tahu, fa'lam. Ilmu itu maknanya kita cari tahu, kita belajar tentang la ilaha illallah. Kita tahu apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Meminta kepada Allah, tak boleh datang ke dukun contohnya. Misalnya, karena la ilaha illallah ini ada yang menafikannya. Datang kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, isti'anah. Banyak benda-benda yang harus kita tahu untuk mewujudkan fa'lam. Fa'lam. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Kaum muslimin tak boleh ragu. Islam betul atau tak betul? Betul. Kalau yang mungkin betul. Ulang lagi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tak boleh ragu. Islam itu agama yang terbaik atau agama yang baik? Bukan. Kalau terbaik berarti ada yang baik. Terbaik atau baik? Wah, itu pun susah jawab ya. Terbaik atau baik? Kalau kita jawab terbaik berarti yang lain baik juga. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridha Islam saja. Allah ulang lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala minhu. Sesiapa yang cari Islam selain agama, Allah selama-lamanya tak terima. Berarti Islam adalah agama yang baik. Berarti selain Islam agama yang salah. Setiap agama meyakini seperti itu, ikhwatul Islam. Siapapun. Paham sampai di sini? Dan kita sebagai seorang Muslim juga demikian keadaannya, tak boleh ragu. Makanya yakin, ilmu yakin. Ini bukan kita keras, ikhwatul Islam. Berbeza antara salah dengan tak menerima, lain. Ketika kita mengatakan Islam benar, yang lain salah, bukan berarti kita anggapan, karena keyakinan itu dalam hati, urusan hati, perbuatan lain. Makanya agama yang paling tinggi toleransinya itu ikhwatul Islam adalah agama Islam. Makanya Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Adil. Aku tak sembah apa yang kalian sembah. Sembah itu bukan hanya menyembah, meyakini juga bagian daripada sembah namanya. Kalian pun macam itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian pun tak akan pernah yakin dengan Islam sebagai agama saya. Adil. Pernah tak kita dengar orang-orang, mohon maaf ya, pernah tak kita dengar orang-orang Yahudi mengatakan semua agama di dunia sama? Pernah atau tak pernah? Orang Yahudi tak pernah katakan seperti ini. Makanya ia ingin kuasai semuanya. Orang Nasrani pernah tak dia mengatakan kalimat ini? Semua agama di dunia sama? Tak pernah. Tapi kaum muslimin, mereka tak pernah, kita pernah. Macam mana ini ikhwatul Islam? Paham ya? Yang tak paham boleh tanya ya. Jadi hari ini ternyata pembahasannya tajuknya bukan soal haji lagi. Taib, haji dipending dulu nanti ya. Taib. Yakin, ilmun yakinun, ikhlas. Ikhlas itu kita tahu ikhlas ya, yaitu selalu mengucapkan kalimat ini terkhusus di kala dia sendiri. Beribadah depan orang senang ikhwatul Islam. Tapi beribadah di kala kita sendiri itu yang sulit. Itulah latihan. Menangis depan orang, depan kawan-kawan. Soal ceramah menangis, kemudian kita ikut menangis, senang. Tapi kalau kita berada dalam kesendirian, sulit menangis. Itulah cabaran untuk kita bersama, yaitu beribadah dalam keadaan kesendirian. Dan salah satunya berzikir, mengucapkan la ilaha illallah dikala orang tak nampak. Paham ya Fadul Islam? Duduk di bilik, di kamar dia, di rumah, la ilaha illallah, sambil bawa kereta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, ikhlas itu makna ikhlas. Karena ikhlas itu diantara tandanya adalah mereka yang selalu beribadah dalam kesendirian. Kemudian sedekun. Sedekun itu membenarkan jujur. Karena sesiapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti diuji oleh Allah. Kita tahu suratul Buruj. Salah satu ayat suratul Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, Islam, orang yang beragama Islam, seorang muslim pasti akan dizalimi. Alasannya satu saja. Apa alasannya? Wa ma naqamu minhum, mereka tak zalim kepada kaum muslimin illa an yu'minu, kecuali iman mereka kepada Allah. Seorang muslim tak pernah zalim ikhwatul Islam. Karena muslim itu sendiri maknanya adalah selamat.
Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Seorang muslim tak pernah zalim. Kalau ia zalim, dipertanyakan keislamannya. Seorang muslim tak pernah zalim. Makanya Allah sebutkan al-Qaedah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Dari zaman dulu, surah Al-Buruj ini ikhwatul Islam, kita tahu ceritanya. Di zaman ini waktu tak cukup ya ikhwatul Islam ya. Sambung. Esok lah kita sambung ya. Esok lah. Karena waktu sudah habis nih. Ini ceritanya cantik sangat ikhwatul Islam. Ingatkan saya esok tentang cerita ini ya. Ini cerita Al-Buruj. Macam mana orang-orang terdahulu yang kita buat ini terlalu senang. Terlalu senang ikhwatul Islam. Nanti akan kita ceritakan karena waktu yang tak cukup juga ikhwatul Islam. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya sila. Dan sila. Kenapa? Apa ayat? Dunia hidup sementara. Baik. 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 Tapi anak pernah bahkan kalangan Ibnu Qayyim. Baik. Dalam kitabnya Al-Hadil Arwah. Baik. Ila Baldil Arwah. Baik. Beliau mengatakan bahwa kita di surga itu tidak kekal. Baik. Kenapa? Beliau berdasarkan satu ayat Al-Quran Karim. Kullu man 'alaiha fan. Baik. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Baik. Baik. Setiap makhluk itu Baik. 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 cuma Allah lah yang kekal. Baik. Jawabannya. Padahal kita kan menganggapnya begini. Baik. Baik. Beliau bilang kalau kita di surga itu kekal, berarti kita sebenarnya. Baik. Baik. Saya paham. Oke Pak ya. Baik. Yang pertama ikhwatul Islam, kitab Hadil Arwah, Al-Arwah. Itu kitab pertama-tama dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim. Paham ya? Biasanya kalau kita buat kitab pertama kali, biasanya banyak salah atau banyak betul? Paham? Semakin sering kita tulis, maka kita tahu ternyata banyak salah kitab yang kita buat dulu. Paham ya? Salah satunya itu. Yang kedua, apa buktinya? Karena Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitab yang lain. Tak seperti itu. Kalau bercanggah antara satu dengan lain, kita tengok bila ditulis. Paham ya? Baik. Yang ketiga, makna firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan sirna kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kullu man 'alaiha fan, semua itu akan binasa kecuali yang Allah ingin tak binasa. Apa yang Allah ingin tak binasa? Surga. Apa lagi? Neraka. Apa lagi? Arasy. Apa lagi? Ada makhluk-makhluk yang Allah tak ingin dia binasa. Jelas Pak ya? Jelas atau tak jelas? Tak jelas nampaknya nih. Jelas atau tak jelas? Jadi kitab ini kitab awal-awal lagi, dan dia sudah rujuk lagi. Selesai. Baik. Tadi ada yang tua depan sila. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ustaz menjelaskan tentang Riba. saya mau konfirmasi kembali tentang riba pinjaman di bank itu. Baik. Penjelasan barangkali. Ini bahaya pinjaman di bank ya. Ya. Ini Bapak tak marah sama saya kan? Bapak tak marah, yang lain tapi marah nanti macam mana nih? Semaksimal mungkin, karena bagaimanapun sesuatu itu disesuaikan dengan takdir kadratnya masing-masing. Tak semua yang pinjam itu mereka berdosa, walau hukum asalnya berdosa. Tak semua yang makan haram itu haram bagi mereka, haram bagi sebagian, halal bagi yang lain. Ada orang tak makan sudah 1 bulan, tiba-tiba ia jumpa anjing, boleh tak dia makan? Bukan? Boleh atau tak boleh? Wajib. Paham? Macam kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, tak boleh menggunakan pakaian dalam kan yang lelaki. Tapi kalau ada yang selalu kencing sedikit-sedikit, boleh tak dia memakai pempes? Bukan boleh, mesti. Pada waktu itu mesti dia melanggar. Paham? Berbeza antara fatwa dengan fikih. Ada orang yang kuat Islam, dia nak pinjam di bank. Kita semua tahu hukumnya, kita tahu. Tapi kalau dia tak buat, bisa jadi dia mati. Darurat namanya. Dan kita tak tahu. Setiap kita punya keadaan yang tak sama. Secara hukum tak boleh, tapi keadaan dia lain. Allahu a'lam. Makanya cerita tentang ini tak boleh depan umum. Mesti satu-satu.
Apa soalan kamu? Ustaz, kalau saya tak pinjam saya mati, sila. Kalau saya tak pinjam, istri saya minta cerai, jangan. Ingat ya kawan saya. Jadilah semuanya darurat. Lain ceritanya. Baik. Kan biasanya itu pasalnya. Biasanya kebanyakan orang pinjam nak buat apa? Nak beli kereta, beli rumah. Ada yang beli makan? Ada? Berarti darurat atau tidak? Kita tahu jawabannya, tapi kita buat juga. Jangan sakit hati ya, mohon maaf ya. Saya tak ada jawaban yang lain. Tak, yang lain sila. Tadi kalau Islam karena waktu kita sudah habis, insyaAllah kita sambung lagi insyaAllah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di Indonesia kan mayoritas bicara harga mati NKRI. Sedangkan harusnya harga mati itu tauhid. Baik. Nah itu kan bisa mengandung kesirikan nantinya. Baik. Barakallahu fikum. Kita tak bahas tentang masalah ini ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi soalan masalah ini. Kita tak bahas tentang orang lain, kita bahas diri sendiri. Jangan pernah bahas tentang orang lain kata ini, orang lain kata itu. Kita kata apa? Paham ya ikhwatul Islam? Jangan pernah berbicara tentang orang lain. Mau orang lain buat ini harga mati. Kita berbicara tentang kita. Karena sesiapa yang sibuk dengan dirinya, ia tak akan sibuk dengan orang lain. Sesiapa yang sibuk dengan orang lain, ia tak tahu tentang dirinya. Dan seorang muslim, di antara akhlak yang terbaik min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tak ada guna untuknya, tak penting bagi dirinya. Mau buang orang buat ini, orang buat itu. Kita tak perlu tahu semua yang ada di dunia. Yang penting bagaimana kita hidup dalam la ilaha illallah, wafat dalam la ilaha illallah. Paham semuanya? Tapi ikhwatul Islam, sampai sini pembahasan bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan. Insyaallah esok kita kembali sambung. Dan seperti biasa ya, pengajian kita maghrib dan subuh yang untuk beberapa hari ini semoga bisa memberikan manfaat. Dan waktu-waktu kita yang ada di Madinah semoga bisa kita manfaatkan untuk membawa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita wafat dalam la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya, Masya Allah, sehat semuanya, Masya Allah, sehat semuanya, sehat semuanya, Masya Allah, Waalaikumsalam, sehat Pak ya, Masya Allah, sehat semuanya, Masya Allah, sehat semuanya, Masya Allah, sehat semuanya, Waalaikumsalam Pak ya, sehat Pak ya, Masya Allah, sehat semuanya, Waalaikumsalam, sehat semuanya, sehat semuanya, Masya Allah, Waalaikumsalam, hafidhakumullah, sehat Pak ya, Masya Allah, sehat semuanya,